zakat ma'din dan rikaz. Ma'dan atau ma'din. Ma'din itu adalah emas dan perak yang dikeluarkan dari perut bumi menurut Syafi'iyah. Emas dan perak yang dikeluarkan dari perut bumi menurut Syafi'iyah itu, dan Malikiyah mirip. Bisa dicek mungkin di Al-Fiqhul Islami wa Idillatuhu. Kemudian menurut Hanafiyah, ma'din dan rikaz itu sama. Seingat saya gitu. Seingat saya, ingatan bisa salah ya. Tapi kita nanti fokus ke fikih Syafi'i. Ma'din dan rikaz itu sama, yaitu semua barang-barang tambang yang bisa dilelehkan dengan api. Jadi tidak terbatas emas, perak, semua yang bentuknya metal logam yang bisa meleleh dengan api. Nah, menurut Imam Ahmad, ini juga satu riwayat di mazhab Syafi'i, seingat saya, tapi bukan yang mu'tamad. Yang dimaksud ma'din adalah semua yang dikeluarkan dari perut bumi bahkan lautan. Itu ada zakatnya. Ya, ada zakatnya. Dan sebenarnya kalau boleh saya memilih, kalau boleh, ya seandainya boleh saya memilih, seandainya boleh saya berfatwa, boleh membuat undang-undang yang akan saya pakai adalah mazhabnya Imam Ahmad dalam hal ini, bahwa definisi ma'din tidak terbatas dari emas perak yang dikeluarkan dari perut bumi, tapi mencakup semua yang dikeluarkan dari perut bumi, mencakup emas, perak, mungkin batu bara, mungkin nikel, mungkin apa semuanya, dan yang dikeluarkan dari dalam laut sana. Termasuk menurut saya kalau boleh milih, pendapat Imam Ahmad itu lebih manfaat untuk fuqara dan masakin. Tambang minyak bumi, duitnya sedikit atau banyak gitu? Banyak sekali ya. Minyak bumi itu duitnya banyak sekali. Nah itu ketika tidak diwajibkan zakat, sebagaimana mengeluarkan emas dan perak, ya paling zakatnya zakat perdagangan. Lah ya enggak? Paling zakatnya zakat perdagangan. Ala kulli hal, di mazhab Syafi'i yang dimaksud dengan ma'din adalah emas dan perak yang dikeluarkan dari perut bumi. Sedangkan rikaz adalah benda-benda peninggalan jahiliyah, emas, perak, dan duit dan sebagainya, peninggalan jahiliyah yang ditemukan di masa setelah sekarang, setelah jahiliyah, di masa sekarang. Nemu harta karun atau harta tersebut adalah harta yang jelas-jelas sebelum Islam datang. Itu ma'din dan rikaz. Satu persatu kita bahas. Masyru'iyatu zakatil ma'din. Zakat ma'din disyariatkan berdasarkan Al-Quran, ijma' dan sunnah dan ijma'. Al-Qurannya Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang yang beriman, keluarkanlah, infakkanlah dari rezeki-rezeki baik yang kalian hasilkan, juga yang kami keluarkan untuk kalian dari dalam perut bumi. Dari dalam perut bumi mencakup al-hubub wathimar wal ma'din. Hasil bumi yang sebagiannya kemarin sudah kita bahas, dan termasuk juga ma'din ini, emas dan perak. Dari sunnahnya, Bilal bin Harith radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha minal ma'adinil qabaliyati as-sadaqah. Hadis riwayat Hakim, juga Imam Malik secara mursal di Muwatta, juga Abu Dawud dan Baihaqi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil dari ma'din, hasil tambang,
sedekah, zakat, diambil zakatnya. Ya, baik. Adapun mana qobaliyah itu adalah yang diambil dari satu wilayah antara Mekah dan Madinah, namanya Al-Fura'. Jadi ada pertambangan dulu di sana, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diambil zakatnya. Kemudian seluruh umat Islam sepakat. Imam Nawawi mengatakan qala ashabuna ajma'atil ummatu ala wujubiz zakati fil ma'din wa qala wa qad thabata wujubuz zakati fil dhahabi wal fiddati bil ijma'. Kata Imam Nawawi, seluruh sahabat kami berkata sepakat ijma bahwa wajib mengeluarkan zakat dari hasil tambang. Dan kata beliau, dan sudah ijma seluruh ulama bahwa emas dan perak hasil pertambangan wajib dikeluarkan zakatnya. Apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya? Syarat-syaratnya yang pertama adalah az-zahabu wal fiddah, emas dan perak saja menurut mazhab Syafi'i. Nah, tambang batu bara itu dalam bumi juga ya? Iya, enggak wajib. Apalagi yang di dalam bumi itu selain emas, perak, batu bara? Tembaga, nikel, terus timah dan lain-lain, enggak wajib zakat menurut mazhab Syafi'i. Wajib zakat bisa menurut Abu Hanifah, bisa menurut Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhuma. Ya, hanya khusus emas dan perak. Wa fi qaulin syad inda Syafi'iyah. Ada pendapat syad, yang syad itu nyeleneh, enggak dipakai di fatwa. Tajibuz zakatu fi kulli mustakhrajin minal jawahiri wal ma'adini wa huwa qaulul Imam Ahmad rahimahullah. Satu qaul menyebutkan bahwa wajib dikeluarkan semua jenis dari metal-metal yang dikeluarkan dari perut bumi dan benda-benda batu-batu mulianya. Ini adalah pendapat Imam Ahmad. Yang tadi saya sampaikan, seandainya saya boleh berfatwa, saya akan berfatwa dengan fatwa ini. Meskipun syad di mazhab Syafi'i, tapi itu mazhabnya Imam Ahmad, dan menurut saya lebih bermanfaat untuk fakir miskin. Ya, tidak tahu para pengusaha batu bara yang selain emas dan perak itu pakai pendapatnya siapa. Semoga pakai pendapatnya Imam Ahmad ya, semoga. Karena penghasilan mereka saya yakin lebih banyak itu. Ya. Itu yang pertama. Syarat yang kedua adalah nisab. Syaratnya nisab. Artinya kita nambang emas, nambang perak, nambang batu bara, nambang nikel, nambang tembaga dan semuanya itu dikeluarkan dari perut bumi, sebelum mencapai satu nisab tidak wajib mengeluarkan zakat. Nisabnya berapa? Nisabnya sama dengan nisab emas. Kemarin berapa nisab emas yang kita ambil? 85 gram. Iya. Nah, 85 gram ini dapatnya anggaplah sehari nggak dapat. Tapi kalau 2 hari dapat. Jadi kumpulin aja gitu, dikumpulin aja. Yang penting udah dapat satu nisab, atau bahkan sehari bisa lebih. Pengusaha batu bara ngambil sehari itu bisa ratusan juta mungkin, atau mungkin miliaran ya, mungkin miliaran dikeluarkan karena sudah mencapai nisab ya. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah wujud, artinya tidak disyaratkan satu haul. Beda dengan perdagangan ya, beda dengan peternakan, itu kan harus satu haul. Ini seperti padi, seperti gandum, jagung dan sebagainya. Begitu ngambil panen ada satu nisab langsung dikeluarkan. Wallahu a'lam bishawab. Berapa yang dikeluarkan? Rubu'ul usyur menurut Syafi'iyah. Nanti beda menurut Hanafiyah, lebih gede loh ya. Menurut Syafi'iyah rubu'ul usyur 2,5%. Seperempatnya 10%.
10% dibagi 4 berarti 2,5%. Kapan dikeluarkannya? Sudah dapat emas-emasnya sudah dibersihkan dari tanah-tanahnya. Kalau campur tanah, kalau campur lumpur sudah dibersihkan semua, biji-biji emasnya atau apa, bongkahan emasnya sudah itu ditimbang. Minyak bumi ya bagaimana? Ya hasil itu apa namanya, pengeboran minyak itu yang bisa untuk, kan disaring-saring katanya saya nggak tahu, ada jadi kualitas ini jadi itu jadi dan sebagainya, yang semuanya itu ditimbang dapat berapa, oh kuantitasnya dapat sekian, dikeluarkan zakatnya 2,5%. Batu bara ya batu bara murninya itu yang dikeruk dapat berapa, oh dapatnya sekian. Boleh nggak dikeluarkan setiap hari? Boleh nggak dikeluarkan seminggu sekali? Boleh nggak dikeluarkan sebulan sekali? Boleh, nggak masalah, monggo. Yang penting dikeluarkan zakatnya, ya. Jadi waktu mengeluarkan kalau sudah sampai kan, ya kalau model-model batu bara terlalu banyak, setiap ngeluarin harus dikeluarin zakat, mungkin mereka akan kesulitan. Jadi kalau nunggu mungkin sepekan sekali, 10 hari sekali, kan ada catatannya, sekian, atau sebulan sekali sekian, keluarin zakatnya, keluarkan zakatnya. Berapa persen? 2,5%, ya. Wallahu a'lam bishawab. Paham sini ya? Paham. Biaya untuk pengeluarannya bagaimana? Ini disebutkan wa inna mu'natat takhlisi wa tanqiyati 'alal maliki ka mu'natil hasadi wad dayyas fi zar'i wa la yuhsabu minha syai'un min malil ma'dan walau akhraja minhu syai'an fil mu'nati kana athiman wa dhaminan. Biaya-biaya yang dikeluarkan bagaimana? Enggak boleh dikurangi menurut mazhab Syafi'i. Mengeluarkan batu bara ada biayanya kan? Ada biaya para pekerja, biaya alat-alat berat, biaya sewa itu, biaya sewa dan sebagainya, tidak boleh dikurangi. Artinya enggak dikurangi dulu baru dikeluarkan zakat, tapi hasil kotornya diambil 2,5%. Seperti pertanian, Pak. Pertanian biaya nanam, biaya mupuk, biaya matun. Apa matun itu? Ngambilin rumput itu, Pak. Ya. Dan sebagainya. Biaya panen enggak dikurangi dulu, enggak. Lah terus ya udah hasilnya berapa? Dikeluarkan 5 atau 10%. Sama dengan zakat barang-barang tambang ini menurut Syafi'iyah. Tidak dikurangi biaya itu, biaya ono, biaya perizinan, biaya dan sebagainya, kan macam-macam gitu ya. Enggak, hasil kotormu berapa, sekian ribu kilo atau sekian ratus ton, keluarkan 2,5%-nya. Pakai mazhab Imam Ahmad saja ya, lebih maslahat bagi fakir miskin. Enggak, saya mau pakai mazhab Syafi'i. Ya wis sonolah pakai mazhab Syafi'i. Wis gak wajib zakat di batu bara, di minyak bumi, tapi dijual enggak batu baranya? Dijual. Ya dijual. Nanti dizakatinya setiap 1 tahun sekali, bedanya itu, Pak, ya. Kalau dijual bedanya 1 tahun sekali, sama-sama 2,5%. Ya kalau yang tahu enak mazhab Syafi'i sajalah. Kan kalau dijual setahun sekali. Gitu maksudnya. Wallahu a'lam bishawab.